Lalu apa langkah Kementerian Luar Negeri menyikapi perkembangan situasi di Iran, terutama soal keamanan para WNI yang ada di sana? Sudah bersama kami dari luar studio Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Selamat malam Pak Yuda. Selamat malam Pak Bram. Baik, Pak Yuda, berarti artinya hingga saat ini tercatat ada 383 WNI begitu ya yang ada di Iran? Ya, dapat kami update bahwa Kementerian Luar Negeri baru saja mengadakan rapat koordinasi dengan KBRI Teheran dan juga perwakilan RI yang ada di sekitar Mhm. di Timur Tengah. Oke, Dan kami sudah mendapatkan update melalui komunikasi yang dilakukan oleh KBRI Teheran dengan komunitas warga negara Indonesia yang ada di Iran. Jumlah terakhir per sore ini ada 386. Jadi menaik ada tiga orang. Ya. Dan komunikasi sudah dilakukan oleh KBRI dengan warga negara Indonesia melalui simbol-simbol yang ada. Berdasarkan informasi yang diterima, hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban baik. dalam insiden serangan Israel. Oke, Pak Yuda, berarti 386 yang terupdate hingga sore hari ini, artinya itu terkumpul pada kota Teheran saja atau menyebar di banyak wilayah lain? Komunikasinya seperti apa begitu, Pak? Ya, sebaran warga negara Indonesia ada di beberapa kota yang ada di Iran, ya, ada di Teheran, Isfahan, ya, dan tempat-tempat yang lain, dan juga kota Qom. Mhm, Mayoritas ada di kota Qom, dan mereka ini adalah mahasiswa atau pelajar yang mhm. ada di sana. Oke, baik Pak, informasi yang kami terima KBRI di sana menetapkan status siaga 2 begitu Pak. Jadi artinya apa perlindungan atau perbantuan yang diberikan teman-teman KBRI kepada komunitas Indonesia di sana begitu Pak Yuda? Betul, Mas Bram. Jadi sebetulnya KBRI Teheran telah menetapkan status siaga 2 sejak bulan April tahun lalu. Jadi kita pahami bahwa eskalasi di wilayah Timur Tengah dimulai ketika ada serangan dari Israel ke konsulat Iran yang ada di Damaskus, dan kemudian terjadi serangan retaliasi, dan kemudian pada saat itu KBRI Teheran telah menyusun rencana kontingensi dan kemudian menetapkan status siaga 2. Ya, artinya memang wilayah Iran kita pandang berbahaya, dan kita meminta warga negara kita untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Dan juga tentunya KBRI Teheran sudah melakukan berbagai macam langkah antisipasi untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut. Mhm. Oke, Pak Yuda, jadi artinya siaga 2 ini adalah terus memonitoring kegiatan teman-teman WNI beserta apa himbauan yang diberikan ketika ada status yang meningkat, misalkan seperti serangan kali ini, Pak? Ya, imbauan sudah disampaikan. Jadi pembaharuan imbauan sudah disampaikan kepada warga negara kita. Kita meminta agar warga negara kita bisa meningkatkan kewaspadaan, memonitor situasi yang ada di wilayah masing-masing, ya, dan kemudian mengurangi pergerakan yang non esensial. Mhm. Dan jika dalam keadaan darurat, segera menghubungi hotline KBRI Teheran. Dan kita juga menghimbau dengan sangat bagi para warga negara kita yang saat ini berada di Iran agar bisa melaporkan keberadaannya ke KBRI Teheran secepatnya. Oke, Pak Yuda, jadi sejauh ini kalau informasi yang KBRI Teheran dapatkan, apakah aktivitas teman-teman komunitas Indonesia, WNI di sana masih bisa berjalan lancar atau ada kondisi khusus begitu sejak serangan kali ini? Ya, secara umum kondisinya masih berjalan cukup normal, ya, sebagaimana tadi disampaikan melalui komunikasi KBRI Teheran dengan para WNI. Namun tentu kita mengantisipasi eskalasi lebih lanjut. Jadi kita perlu meningkatkan kewaspadaan, don't take it for granted, karena tadi disampaikan bahwa dari pihak Israel akan terus melancarkan serangan hingga tujuannya tercapai, dan kita juga mengantisipasi adanya serangan balasan dari pihak Iran ke Israel. Dan berdasarkan laporan di lapangan, serangan balasan itu melalui serangan drone juga sudah dilancarkan Mhm. oleh pihak Iran ke wilayah Israel. Tadi kami juga sudah berkomunikasi dengan KBRI Aman, tercatat ada 187 WNI kita yang ada di wilayah Israel, dan kita juga minta mereka waspada. Oke, baik baik. Apa kemudian titik standarnya ketika nanti dari status 2 akan meningkat dan bagaimana juga soal perlindungannya? Kapan evakuasi itu akan diberlakukan begitu? Pada level apa begitu, Pak Yuda?
Ya, sesuai dengan rencana kontingensi, kita memiliki 3 tahap status siaga. Ya. Pertama siaga 2, dan kemudian jika ada eskalasi kita naikkan ke siaga 3, dan kemudian siaga 2, dan yang paling tinggi adalah siaga 1. Siaga Oke. 1 adalah situasi di mana keselamatan jiwa warga negara kita dalam kondisi yang sangat terancam, dan oleh karena itu kita mulai secara aktif melakukan langkah-langkah evakuasi warga negara kita. Dan dapat kami sampaikan bahwa dengan eskalasi yang ada saat ini kita antisipasi hal tersebut. Namun hingga saat ini statusnya masih tetap kita pertahankan siaga 2, ya, dan kita akan terus monitor perkembangan di lapangan. Mhm. Artinya memantau segala serangan baik Israel ke Iran maupun sebaliknya begitu ya, Pak Yuda? Iya, betul. Dan kita juga meminta agar warga negara kita terus menjalin komunikasi Mhm. dengan KBRI, menyampaikan kondisi di lokasi masing-masing, dan kemudian juga menyiapkan runback. Ya, runback ini tas ya yang Evakuasi? berisi segala Mhm. macam dokumen penting jika nanti terjadi evakuasi. Jadi mereka sudah siap untuk membawa runback tersebut. Oke, artinya titik kumpul atau kemudian lokasi aman untuk WNI adalah di KBRI Teheran begitu ya, Pak Yuda? Betul, di KBR Teheran dan juga di beberapa titik yang lain yang sudah ditetapkan dalam Mhm. rencana kontingensi dan sudah kita Oke. infokan juga kepada para WNI. Oke, Pak Yuda, terakhir kalau begitu, apa langkah dari Kemenlu maupun dari KBRI di Teheran untuk kemudian juga mendata ulang lagi, jangan-jangan dari sekitar 386 itu belum semua tercatat begitu WNI yang ada di sana, Pak Yuda? Ya, betul, Pak Bram. Ini sebetulnya situasi yang selalu berulang, ya. Ketika kita melakukan proses evakuasi, masalah keakuratan data warga negara kita. Oleh karena itu, kami sangat-sangat menghimbau bahwa setiap warga negara kita yang menetap maupun ya dalam konteks perjalanan singkat bisa melaporkan keberadaannya ke KBRI Teheran pada saat ini, karena kita mengantisipasi eskalasi lebih lanjut, ya, data yang akurat itu akan sangat membantu perwakilan RI untuk bisa melakukan langkah-langkah kontingensi dengan tepat pula. Nah, Mhm. oleh karena itu kami sangat menghimbau ya untuk segera melaporkan diri dan kita bisa mendapatkan data yang akurat. Dan bagi warga negara Indonesia yang memiliki rencana penerbangan ke wilayah Iran, kami sangat menghimbau untuk dapat menunda perjalanan. Mhm. Dan juga kami memantau ketika terjadi serangan, kemungkinan tertutupnya wilayah udara dan mengganggu penerbangan internasional akan sangat besar terjadi. Oleh karena itu, mohon bisa diantisipasi kemungkinan terjadinya disruption international flight yang Oke. membuat negara kita mungkin akan stranded di titik-titik transit. Oke, jadi artinya ketika memang akan terganggu penerbangan internasional ketika eskalasi meningkat, adakah rencana cadangan yang disiapkan Kemlu begitu untuk kemudian evakuasinya? Jangan-jangan nanti WNI-nya terjebak begitu Pak di Iran? Ya, kita sudah menetapkan rencana evakuasi kita, jalur-jalurnya. Saya Mhm. tidak dapat sampaikan Oke. di sini tentunya, namun kita sudah siapkan berbagai macam opsi rute evakuasi yang sudah kita persiapkan. Oke, baik, baik. Tentu kita berharap bersama keselamatan seluruh WNI yang ada di Iran. Terima kasih Pak Yuda atas waktu dan juga informasi dari Anda. Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kemlu, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Yuda.